Raja Lobengula, sang gajah terakhir dari Matabeleland. Bab 1. Anak dari sang singa. Di dataran luas Matabeleland, di mana ilalang bergoyang bagaikan lautan emas dan drum perang kadang memecah keheningan malam, seorang anak lelaki lahir pada tahun 1845 dari rahim seorang wanita keturunan bangsawan. Namanya Lobengula, yang berarti lendir dalam bahasa Ndebele, sebuah nama yang tampaknya tak berwibawa bagi seorang calon raja. Namun seperti banyak nama dalam budaya Ndebele, ia syarat dengan makna tersembunyi, pelindung dari bahaya. Nama yang merendahkan agar tidak mengundang iri dari para roh dan musuh. Ayahnya adalah Mzilikazi, sang pendiri kerajaan Matabele, seorang raja besar. Penakluk yang membangun kerajaannya dengan darah dan keberanian setelah melarikan diri dari Zululand dan mendirikan kekuasaan baru di wilayah barat daya Afrika yang kini disebut Zimbabwe. Dari ayahnya, Lobengula mewarisi bukan hanya darah biru, tetapi juga tekanan berat, harapan untuk menjaga kerajaan dari badai yang datang dari selatan dan timur. Lobengula tumbuh di tengah-tengah kavaleri Ndebele yang gagah, di antara tenda-tenda kulit sapi dan suara tombak yang berdentang. Ia menyaksikan latihan perang sejak kecil, dan dalam dirinya tumbuh campuran antara ketegasan sang pejuang dan kebijaksanaan sang penyihir tua. Meski tubuhnya besar, beberapa orang Eropa yang pernah melihatnya kemudian menyebutnya seperti gajah. Dia bukan pemarah. Ia bijaksana, pendiam, dan memikirkan setiap langkah dengan hati-hati. Dalam dirinya mengalir semangat Mzilikazi, tetapi dengan temperamen yang lebih dalam dan sunyi. Bab 2. Mahkota dan bayangan. Pada tahun 1870, setelah wafatnya Mzilikazi, Dewan Agung Ndebele memilih Lobengula sebagai penerus. Prosesnya bukan tanpa konflik seperti biasa dalam kerajaan besar. Saudara-saudara tiri dan kepala suku lain bersaing. Tetapi pada akhirnya Lobengula, dengan kepribadiannya yang mengayomi dan tubuhnya yang menggentarkan, terpilih. Penobatan Lobengula bukan hanya ritual, tapi juga sumpah terhadap masa depan untuk menjaga Matabeleland tetap merdeka, tetap berdiri tegak di hadapan gelombang kolonialisme yang mulai menyapu Afrika seperti badai tak berujung. Ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Bulawayo, tempat di mana mereka dihancurkan. Sebuah nama yang penuh simbol akan kekuatan dan tekad. Di sana ia mengatur kembali struktur militer, memperkuat sistem pemerintahan, dan memperkuat hubungan dagang dengan kerajaan tetangga. Ia bertanduk menolak kontak dengan bangsa Eropa, tetapi ia memperlakukannya dengan sangat hati-hati, seperti seseorang yang memegang bara api dengan jari telunjuknya. Bab 3. Penipuan yang dibalut persahabatan. Raja Lobengula menyadari bahwa bangsa Inggris dan Boers mulai memasuki wilayah Afrika bagian selatan dengan ketamakan tersembunyi di balik senyum manis. Ia menerima beberapa perjanjian dagang, namun menolak dengan keras segala bentuk penjajahan. Namun peristiwa yang paling menentukan terjadi pada tahun 1888 saat sekelompok pria kulit putih datang membawa perjanjian yang mereka sebut Royal Charter. Salah satunya adalah Charles Rudd, seorang agen dari Cecil Rhodes, taipan Inggris yang sangat ambisius, dengan tipu muslihat, janji palsu, dan pemutarbalikan kata-kata dalam terjemahan. Mereka membuat Raja Lobengula menandatangani perjanjian Rudd, yang dalam pandangan sang raja hanyalah hak pertambangan terbatas. Namun di tangan Inggris, itu berarti penyerahan hak atas tanah dan kedaulatan kerajaan. Tatkala Lobengula menyadari kesalahan itu, ia mengirim utusan ke Ratu Victoria di London meminta pembatalan. Tetapi sudah terlambat. Cecil Rhodes sudah memperoleh hak istimewa untuk mengirim pasukan dan pendatang ke Matabeleland. Apakah aku telah menjual tanah leluhurku hanya dengan pena? Tanya Lobengula dengan getir pada penasihatnya. Bab 4. Perang terakhir. Pada tahun 1893, pasukan Inggris dari British South Africa Company dengan senjata modern seperti senapan mesin Maxim menyerbu Matabeleland. Mereka membawa kekuatan teknologi dan kejamnya sistem kolonial yang telah menghancurkan banyak kerajaan di Afrika Selatan. Pasukan Ndebele yang masih menggunakan tombak dan senjata api sederhana bertempur dengan keberanian luar biasa. Lobengula tidak mundur. Ia tetap di Bulawayo sampai detik-detik terakhir, sebelum akhirnya menarik diri ke utara demi menghindari penangkapan dan melindungi rakyatnya dari pembantaian. Dalam pelariannya, tubuhnya yang besar tidak lagi mampu menahan derita. Ia jatuh sakit di semak belukar dekat Sungai Shangani. Di sana sudah jauh dari singgasana dan keramaian. Raja terakhir Matabele menghembuskan napas terakhirnya. Sekitar tahun 1894, kabar kematiannya menyebar seperti kabut pagi. Inggris menyatakan kemenangan, tetapi rakyat Ndebele menangisi lebih dari sekadar seorang raja. Mereka kehilangan tanah, kehormatan, dan taring terakhir perlawanan. Bab 5.
warisan sang gajah. Lobeng mungkin telah tiada, tetapi namanya tetap hidup dalam lagu, legenda, dan kenangan rakyatnya. Ia dikenal sebagai raja yang tidak mudah terpancing, raja yang berusaha berdamai tetapi tidak takut berperang, raja yang mencoba memahami dunia Eropa namun dikhianati oleh keserakahan mereka. Kerajaannya akhirnya jatuh, tetapi semangatnya menjadi bara yang membakar perjuangan generasi berikutnya. Perang Matabele kedua meletus beberapa tahun kemudian, dipimpin oleh semangat suci para dukun dan pejuang yang mengingat nama Lobeng dengan doa dan air mata. Epilog. Di bawah bayang-bayang bendera Inggris, kerajaan Matabele berubah menjadi wilayah koloni. Tapi dalam jantung rakyatnya, tetap hidup suara besar seorang raja yang tubuhnya seperti gajah dan hatinya seperti gunung, Raja Lobengula. Ia bukan hanya simbol perlawanan, tetapi pengingat bahwa kehormatan bisa dipertahankan, bahkan saat takdir jatuh, dan bahwa dalam diam seorang raja, ada gemuruh sebuah bangsa. Mereka datang dengan Alkitab dan kami punya tanah. Kini kami punya Alkitab dan mereka punya tanah. Kata bijak Afrika yang sering dikaitkan dengan penyesalan zaman Lobengula, warisan Raja Lobengula. Raja boleh wafat, tapi semangatnya menetap dalam debu, nyanyian dan darah rakyatnya. Satu, simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Lobengula menjadi simbol penting dalam narasi perlawanan Afrika terhadap penipuan, keserakahan dan dominasi kolonial. Tidak seperti beberapa penguasa lain yang tunduk demi kenyamanan atau status, ia berusaha keras menjaga kedaulatan negerinya. Bahkan ketika ia akhirnya ditipu oleh perjanjian Rudd, tindak lanjutnya dengan mengirim delegasi langsung ke Ratu Victoria mencerminkan bahwa ia sadar akan kekeliruan dan tidak tinggal diam. Warisannya, sebagai raja yang tidak tunduk dengan mudah, menjadi api yang membakar semangat perlawanan. Matabele dalam Perang Roh 1896, serta inspirasi bagi para pemimpin gerakan kemerdekaan di abad ke-20. Keberanian moralnya untuk mengakui kekeliruan dan bertindak dengan martabat telah membuatnya dikenang sebagai pemimpin yang berani, menghadapi bukan hanya musuh dari luar, tetapi juga kerapuhan dalam sistem tradisionalnya sendiri. Dalam surat-surat terakhir yang dikirimkannya, ia tidak menyalahkan orang-orangnya, tetapi menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya. 2. Pengatur sistem pemerintahan dan militer Matabele. Sebagai penerus Mzilikazi, Lobengula tidak sekadar mewarisi takhta, tetapi juga memperkuat sistem militer Ndebele. Ia membagi pasukannya dalam regu-regu impi, mirip dengan sistem militer Zulu, dan memperkenalkan struktur kepemimpinan yang memastikan kelangsungan kekuasaan. Walaupun raja berada jauh dari pusat, ia juga membentuk Dewan Agung yang terdiri dari tetua, penasihat, dan panglima. Dalam hal ini, ia tidak memerintah sebagai tiran, tetapi sebagai pemimpin yang berkonsultasi, suatu bentuk proto-demokrasi tribal yang memberi suara kepada bangsawan dan rakyat dalam keputusan penting. Tidak sedikit keputusan besar yang dibuat oleh musyawarah, bukan titah tunggal. Dalam hal pengadilan adat, ia bahkan memberikan wewenang luas pada para tetua untuk menyelesaikan sengketa, tanpa harus melibatkan istana. 3. Ibu kota Bulawayo dan sentralisasi budaya. Dengan memindahkan ibu kota ke Bulawayo, Lobengula menciptakan pusat budaya dan politik yang sangat penting. Bulawayo menjadi tempat pertemuan para pemimpin suku, tempat ritual, dan juga pusat perdagangan. Ia menampung duta dari berbagai bangsa dan kelompok Eropa, namun tetap mengutamakan adat dan tata cara Ndebele. Hingga hari ini, Bulawayo dianggap sebagai jantung budaya Ndebele. Banyak nyanyian, tarian, dan ritual rakyat yang masih menyebut nama Lobengula dengan hormat. Lobengula juga mengembangkan tata kota yang mempertimbangkan nilai spiritual dan militer. Istana dibangun di lokasi strategis, dengan ruang terbuka untuk upacara besar dan tempat persembunyian rahasia jika terjadi serangan. 4. Warisan dalam musik lisan dan puisi. Setelah kematiannya, banyak griot, penyair lisan, pendongeng, dan penyanyi desa menyebarkan kisah hidup Lobengula sebagai legenda. Kisah pengkhianatan, keberanian, dan kematiannya di Sungai Shangani menjadi bagian dari puisi epik yang diajarkan secara turun-temurun. Lagu-lagu rakyat tentangnya tidak hanya bernada duka, tetapi juga kebanggaan. Ia dikenang sebagai gajah yang tidak membalas saat dijepit semak, tapi mengguncang tanah saat bangkit. 5. Jejak dalam gerakan nasionalisme Zimbabwe. Saat Zimbabwe bergerak menuju kemerdekaan pada abad ke-20, tokoh-tokoh seperti Joshua Nkomo dan pemimpin ZAPU mengambil inspirasi dari perlawanan rakyat. Matabele dengan Lobengula sebagai tokoh utamanya. Nama dan warisan raja ini digunakan untuk membangkitkan semangat, merangsang kesadaran politik, dan menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan warisan yang sempat direnggut. Patung, sekolah, bahkan unit militer gerilya dinamai atas namanya.
Warisan Lobengula hidup kembali di medan perang modern sebagai simbol bahwa penjajahan tidak pernah sepenuhnya menaklukkan jiwa Afrika. 6. Penyesalan historis dan rehabilitasi nama. Di era modern, banyak sejarawan bahkan di Inggris mengakui bahwa perjanjian Rudd adalah bentuk penipuan terang-terangan. Surat Lobengula yang ditujukan kepada Ratu Victoria kini dianggap sebagai dokumen historis yang mengungkap kegagalan moral kekaisaran Inggris. Bahkan beberapa museum dan universitas Inggris kini menampilkan kisahnya sebagai bagian dari pelajaran kolonialisme yang penuh luka. Dalam konteks ini, warisan Lobengula bukan hanya milik Afrika, tetapi juga bagian dari refleksi global tentang keadilan, kebohongan diplomatik, dan hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. 7. Pemimpin spiritual dan tokoh mitologis. Setelah kematiannya, banyak dukun Ndebele percaya bahwa roh Lobengula menjadi pelindung suku, menghuni angin yang berhembus di sabana dan air sungai Shangani. Dalam ritual Amatongo, roh leluhur, ia dipanggil bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai roh penjaga, penyambung antara masa lalu dan masa depan. Di banyak upacara, namanya disebut sebelum panen dan sebelum perang. Ia telah melampaui status manusia biasa, menjadi semacam totem spiritual bagi bangsanya. Kesimpulan, raja yang tidak mati. Raja Lobengula bukan hanya penguasa terakhir Matabeleland sebelum jatuh ke tangan penjajah, tetapi penanda dari akhir satu zaman dan permulaan zaman baru penuh perlawanan. Ia adalah kajen yang tidak menyerang tetapi juga tidak melarikan diri. Ia adalah suara tenang sebelum badai. Ia mati dalam keheningan semak tapi hidup dalam suara rakyatnya. Tidak semua yang tersenyum adalah sahabat. Kadang senyum menyembunyikan senjata.